Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, merengkuh derita bersamanya. Merengkuh derita bersamanya yang menjadi tema kita pada hari ini. Saya pernah membaca sebuah tulisan di salah satu website, diceritakan tentang sepasang suami istri yang usianya tidak lagi muda. Ia berusia 68 tahun dan 80 tahun suaminya. Di usia yang tidak lagi muda itu mereka harus terpisah karena salah satu di antara mereka harus tinggal di panti jompo, yaitu sang istri yang harus tinggal di panti jompo. Sang istri terpaksa tinggal di panti jompo karena suaminya sudah sangat tua dan tidak dapat merawatnya seorang diri di rumah. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sang istri ini menderita penyakit Alzheimer, di mana ia tidak lagi bisa mengingat sama sekali tentang suaminya, bahkan dirinya sendiri. Dan yang dialami oleh suaminya ini, ia merasa sangat sedih karena istrinya, orang yang sangat dicintainya, tidak lagi bisa mengenali dirinya. Tetapi ada satu hal yang membuat suaminya ini merasa terhibur, karena meskipun istrinya tidak lagi bisa mengenali dirinya, tetapi dirinya masih bisa mencintai dan mengenali istrinya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini sang suami begitu setia meskipun ia bersedih, meskipun ia mengalami penderitaan karena orang yang dicintainya tidak lagi bisa mengenali dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kesetiaan. Melalui bacaan kita pada hari ini, kita juga akan belajar tentang hal itu, yaitu melalui teladan Tuhan Yesus yang tetap setia melakukan karyanya meskipun menghadapi ancaman di dalam hidupnya. Dari Yesus kita belajar tetap setia meskipun ada dalam penderitaan dan tetap bersikap rendah hati. Inilah jalan penderitaan yang harus Yesus tanggung. Namun demikian, Yesus tetap setia melakukan tugasnya dengan kerendahan hati. Betapa tidak, bayang-bayang penderitaan seperti yang dialami oleh para nabi yang juga dibunuh sebelumnya pasti diketahui oleh Yesus. Yesus sadar akan hal itu. Ia diminta memberi teladan sebagai hamba. Ia berkuasa jauh melebihi Herodes, namun tidak menunjukkan kuasanya. Dengan rendah hati, ia menyongsong Yerusalem yang siap untuk menghancurkannya. Selaku anak-anak Allah,
kita tidak bebas dari permasalahan. Sangat mungkin serigala-serigala dalam berbagai bentuk datang untuk mencabik dan menorehkan luka yang menyengsarakan kehidupan kita. Status sebagai warga kerajaan surga tidak begitu saja membuat kita bebas dari keringkihan dan rasa tidak berdaya. Yesus menganalogikan dirinya sebagai sang induk ayam mengalami tantangan yang berat, yaitu harus mati di atas kayu salib. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Kita juga rentan tergolek lemah dan tidak berdaya dan mengalami kekalahan saat diperhadapkan dengan bengisnya taring serigala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus tahu satu hal, bahwa sebuah penderitaan yang kita alami adalah bagian dari keikutsertaan kita di dalam menanggung penderitaan Yesus. Jangan sampai kita membiarkan Yesus menderita sendiri. Kita juga harus bisa menemaninya di dalam perjuangannya melawan penderitaan. Dengan begitu, kita benar-benar disebut sebagai anak-anaknya, dan kita pantas untuk berdiam di bawah sayap perlindungannya. Meskipun demikian, menderita yang dimaksud bukanlah kita harus terus menderita, tetapi ada saatnya kita menang dari penderitaan tersebut karena pribadi Yesus yang mengalahkan penderitaan itu. Oleh karena itu, saat kita mengalami penderitaan, mari kita belajar untuk tidak menghilangkan pengharapan dan tetap setia kepadanya. Kristus Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang kedaulatannya mengatasi semuanya dan kuasanya dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Sehingga manakala jalan yang terhampar di hadapan kita lekat dengan derita dan penuh lubang, maka jangan pernah takut untuk menjalaninya. Yesus akan selalu ada dan menolong kita, anak-anaknya, untuk melewati masalah-masalah yang ada. Marilah di masa Prapaskah ini kita lebih peka terhadap apa yang dirasakan dan juga dialami oleh Yesus. Kita bisa ikut merasakan penderitaan Yesus untuk kita. Mari berjuang bersama dengan Yesus. Meskipun akan ada hal-hal yang menyengsarakan, tetapi percayalah, Yesus sang induk ayam yang akan selalu melindungi kita di bawah sayapnya. Semua yang dilakukannya adalah untuk kita, untuk melindungi kita dari serigala-serigala yang mengancam kita. Marilah senantiasa setia mengikuti Yesus, apapun rintangan dan penderitaannya. Karena Yesus telah menjadi teladan kesetiaan. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.